Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih semuanya? Wah, pasti baik dong, Kak. Baik dong ya. Adik-adik, kita mau kasih tahu sesuatu nih sama kalian. Kasih tahu apa ya, Kak? Nah, kira-kira kalian tahu gak kita mau kasih tahu apa? Kasih tahu aja kali ya. Kasih tahu ya, kita ada di tempat ibadah yang Baru. Wow, Adik-adik lihat. bisa lihat nih. Wow, bagus banget ya. keren dong ya. Keren banget ya kali dia. Ya. Ya, semoga ya kali dia pandemi ini cepat berlalu ya biar kita bisa Biar kita bisa ibadah di bareng-bareng. tempat ini. Iya, tapi walaupun seperti itu nggak mengurangi semangat kita harus ya kali dia Ya, ya. betul. Untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik siapa yang mencintai Tuhan Yesus yang lebih lagi? Ayo, saya tunjuk Kak. tangan. Saya. Semuanya mau mencintai Tuhan Yesus lebih lagi. Meskipun adik-adik di rumah dan kakak di sini, kakak mau kita gerak sama-sama ya. Oke Kak. Sebelumnya kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya nama-Mu yang layak kami puji dan kami sembah Bapa. Tuhan, urapi kami pribadi Bapa, tuntun kami hari lepas hari Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Ayo adik-adik, kita gerak sama-sama. Ayo Kak Andreas, kita nyanyi lagu I love you Jesus. Pakai gerakan ya kali dia. Ya. I love you Jesus. Ayo, deep down in my heart. Ayo sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Sekali lagi Kak. I love you Jesus. Ayo, deep down in my heart. Ayo sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Kak, kayaknya kurang deh, kayaknya pasti kakak yakin yang di rumah nggak gerak kan? Oh, Pasti harus cuma liatin doang Kak. Harus gerak Ayo Kak semuanya. Andreas, sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Ayo sekali lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sebelah sana. Deep Ayo. down Deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Wah, kali dia. Adik-adik masih semangat gak? Kayaknya adik-adik lebih semangat lagi dari kakak sama kak Christian. Iya. Kayak kakak udah Capek. ngos-ngosan. Tapi harus tetap semangat ya kali Ya, kita harus tetap memuji nama Tuhan, tetap semangat lagi. Kita mau nyanyikan lagu di kepak-kepakan sayapnya. Semuanya boleh sambil semangat, bertepuk tangan ya. Ini masih pakai gerakannya adik-adik, ikutin kakak gerakannya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi dikepak. Kepak-kepakan sayapnya, Digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Digoyang kaki kiri. Goyang-goyang kaki kiri. Ayo kanan. Goyang-goyang kaki kanan.
kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi Kak. Kepak-kepakan sayapnya, ayo goyang. Geleng-geleng Kepalanya agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, Goyang kiri, prok prok prok, goyang kanan, prok prok prok, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kiri, Prok, prok, prok. goyang kanan, prok prok prok, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik tadi siapa yang goyang kiri cuman diam, goyang kanan? Seharusnya gimana adik-adik? Tahu kan gerakannya? Coba Kak Christian gimana? Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo Kak, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Gitu adik-adik. Yeay, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak untuk Tuhan. Saatnya kita mau ngapain Kak? Mau dengar firman Tuhan. Yeay, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau Berdoa buat firman ya kali dia. ya. Tapi sebelum itu kita mau naikkan nyanyi. satu pujian dulu. Oke adik-adik, mari siapkan hatinya. Adik-adik boleh duduk kembali. Duduk yang manis, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau merenungkan semua kebaikan Tuhan. Amin Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Yesus, Kita mau menyembah Tuhan lebih terima lagi. kasih. Oh. Kita mau katakan ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau Jesus. ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku, ada bagi. Takkan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Adik-adik sendiri saja yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
Terima kasih Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Kita mau naikan pujian ini dari awal adik-adik. Maka minta kita semua lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu, menyembahmu. Di sini ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sambil angkat tangannya adik-adik, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, di hidupku, di hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa untuk setiap kami bisa menyembah Tuhan bersama-sama secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya terus ada sukacita buat setiap kami. Dan sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami berdoa buat setiap kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan mengurapi. Dan kami rindu juga Tuhan supaya kami bisa mendengar seperti seorang murid, agar kami bisa mendengar dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Setiap adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati. Halo adik-adik. Wah, pagi-pagi ini udah pada siap belum nih kita dengarkan cerita dari firman Tuhan? Wah, adik-adik, yuk yang belum mandi dulu, apa mau dengerin cerita dulu? Mari kita dengerin cerita dulu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang Timotius yang ada di Alkitab. Pimpin kami Tuhan Yesus untuk adik-adik mendengarkan dan menerima firman ini dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, siapa yang mempunyai Alkitab seperti ini? Kalian pasti di rumah punya ya. Nah, cerita ini Tante ambil dari Alkitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 5. Nah, Tante bacain ya. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan diri karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Nah, Tante mau bilang bahwa kenapa Paulus mengambil Timotius untuk ikut serta dalam pelayanannya. Karena Timotius itu orang yang taat akan firman Tuhan. Tante mau cerita tentang Timotius waktu kecilnya. Ya, dari kecil Timotius itu senang sekali mendengar cerita dari ibunya dan neneknya. Nah, tiap malam ibunya selalu menceritakan dari Alkitab tentang Nabi Nuh, tentang Musa, tentang Daud, dan dia senang sekali mendengar itu. Nah, kalau mendengar itu dia sampai tertidur. Nah, besoknya kalau ibunya sudah punya kegiatan lain, dia mencari neneknya. Nah, dia dekati neneknya, dia minta ceritain lagi tentang Alkitab juga. Makanya dia selalu dengar-dengar tentang Alkitab dan selalu taat akan firman Tuhan. Dari kecil itu Timotius diajar untuk setia dan taat akan firman Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pasti juga taat mendengar firman Tuhan ya. Kalau yang udah bisa baca, tentu harus taat membaca setiap hari ya. Nah, sekarang ceritanya tentang Timotius yang dari kecil itu selalu mendengar dari neneknya. Nah, ceritanya tentang bayi Musa, dia selalu bertanya sama neneknya, Musa itu siapa? Kenapa bisa jadi yang menyelamatkan bangsa Israel? Dari situ dia selalu bertanya, banyak mendengar. Jadi dia mengerti akan firman Tuhan. Nah, setelah dewasa, itu selalu dia ceritakan ke teman-temannya tentang Alkitab. Karena Alkitab itu memang dipercaya, bukan cerita bohongan, cerita yang benar-benar terjadi. Adik-adik, kalau cerita pun jangan takut tentang Alkitab ke teman-teman, karena itu cerita yang benar-benar terjadi, bukan cerita dongeng ya. Nah, waktu Timotius sudah besar, dia mendapatkan kabar bahwa juru selamat manusia akan datang. Nah, suatu hari di kota Listra itu gempar karena ada hamba Tuhan yang datang. Nah, hamba itu bernama
Paulus. Nah, dia datang yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat yang akan datang dan akan menyelamatkan manusia. Paulus menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang diutus Tuhan. Ia lahir sebagai bayi. Ia tidak pernah berdosa, tetapi mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni dosa kita. Timotius merasa bahwa dia ingin sekali ikut dengan Paulus karena semua yang dikatakan oleh Paulus itu memang benar. Kemudian Paulus pun merasa yakin bahwa Timotius itu orang yang baik, yang dapat dipercaya. Maka dalam pelayanan mereka berdua, mereka mengelilingi Listra dan mengabarkan kabar Injil itu ke semua warga di sana. Ya adik-adik, nah Tante barusan sudah cerita tentang Timotius mengikut Paulus dalam pelayanan misinya. Nah sekarang adik-adik, Tante mau supaya adik-adik itu juga ikut dengan seperti Timotius untuk pelayanan kepada Tuhan Yesus. Caranya kita ingat untuk diri kita dulu ya. Gini, Tante punya puisi ya. Puisinya gini. Ikutin Tante ya. Ini Alkitabku. Ada cerita di dalamnya. Cerita tentang Tuhan Yesus. Aku senang mendengarnya. Aku ingat semuanya. Sampai aku besar nanti. Jadi itu kalau adik-adik ingat itu sampai besar, adik-adik dapat menjadi pelayan Tuhan Yesus untuk pelayanan juru selamat manusia, ya adik-adik ya. Nah, ini ada ayat hafalan juga. Adanya di Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ingat ya, Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Gimana? Ingat kan adik-adik? Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Mazmur 18 ayat 2. Dan juga dengan puisi. Gimana puisinya? Ini Alkitabku. Ada cerita di dalamnya. Cerita indah tentang Tuhan Yesus. Aku suka mendengarnya. Aku ingat semuanya sampai aku besar nanti. Nah, adik-adik udah cukup ya. Nah, mari kita berdoa. Sebagai penutup, pejamkan mata adik-adik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu tentang Timotius yang menjadi pelayan-Mu, dan adik-adik juga ingin supaya menjadi Timotius nanti jika besar nanti. Tuhan, beri kami firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, agar Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya pasti memberkati kan? Pasti memberkati dong ya Kak Lydia. Adik-adik harus diingat ya firman Tuhannya tentang apa. Jadi jangan cuma didengar doang. Jadi harus dilakukan. Nah, boleh juga adik-adik tadi kalau mencatat itu lebih baik lagi ya Kak Lydia. Ya, biar diingat sampai seterusnya. Nah, ya kalau ingat dan jangan sampai hilang bukunya, nanti sama aja ya Kak Lydia. Iya. Iya. Jadi adik-adik
Tadi kita udah nyanyi buat Tuhan, kita juga udah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita Kita akan mau mengakhiri ibadah Ibadah kita. kita. Nah, Sebelum adik-adik, mengakhiri kita mau berdoa doa Bapa Bapa kami. Yuk semuanya Lipat sikap tangan. berdoa. Kita akan berdoa doa Bapa kami ya. Yuk kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.